Bisa aja selagi nggak bentrok. Dan karena pengunjungnya cukup banyak, akhirnya kita di belakang di sekolah biasa. Alhamdulillah, efek samping nggak ngerokok, ya bibirnya nggak pada hitam. Jadi bahkan walaupun buatnya di Bogor, Iya kan, cobain gerak kamera TikTok, apalagi kalau pilih filter yang macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini masih ada tanya jawab ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang di sini ada yang mewakili pertanyaan kalian. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bukan baru di mana? Ini di Abdurrab Islamic School, Gedung Susiani Tabrani namanya. Oke. Aku cinta Al-Quran. Ada program lagi kan ya? Selanjutnya ada program lain yaitu Jumat. Ikan asam pedas boleh. Masuk Jumat. Nah, kalau editan mah bohong, suka nanti kaget pas melihat aslinya, beda dengan yang di ini. Jadi nanti mudah-mudahan kita lihat pas ketemunya aja. Ini kalau pilih live langsung aja live, nggak di setting apa-apa sih. Sosial experience. Masuk ke YouTube juga gitu ya. Atau ke Instagram. Sila, yuk ngaji yuk. Nanti habis ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi jawabin pertanyaan yang di sini dulu ya. Kendari nanti diatur jadwalnya ya. Mudah-mudahan. Ya baik, bismillah. Ya ini ladang amal kita ya. Dan menyesuaikan dengan yang disampaikan di awal, mudah-mudahan bisa jadi bekal kita pulang terbaik, mempersiapkan kematian. Pokok nggak bisa balas apa-apa, yang koko tahu jika nanti ada yang ikut berpartisipasi, berdonasi, berwakaf, pilihannya cuma dua, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261 ya. Paling lambat digantinya setelah mati, jadi bekal kita. Jadi setiap ada yang bersedekah itu duitnya nggak pindah kemana-mana, tetap milik kalian, cuman udah pindah aja dari rekening dunia ke rekening akhirat ya. Silakan, mudah-mudahan nanti bisa mampir main di Bogor. Sayanya juga akhirnya tadinya nggak tinggal di situ, jadi tinggal di area sekolah supaya bisa sekaligus menyiapkan tempat terbaik ya buat nanti anak-anak tumbuh di lingkungan pendidikan. Bismillah, mudah-mudahan kita tidak cuma dikumpulkan di sini sekali lagi dan di pesantren atau dimanapun itu, tapi kelak juga di surganya Allah. Silakan ya kalau mau dicatat. Jadi wakafnya Boleh, silakan. Terus tadi itu juga kita pakai buku lalu ya Rasulullah ya. Berarti beli buku sekaligus berinfak. Di Pekanbaru, di Abdurrab Islamic School, di Gedung Susiani Tabrani kalau nggak salah. Cara jadi intan Sukadepo. Ya doain aja ya Allah kasih hidayah ke teman saya Sukadepo ya Allah supaya nggak depo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak coh defisit. Siap, bismillah. Iya, tapi jangan berebut ya. Kesak-kesakan ini. Kadang ada yang pedes ya. Wah, maaf ya, nggak berniat pedes sih, tapi nyampein fakta. Cuman fakta kan kadang ada yang pedes. Kan baru ya di Gedung Susiani Tabrani, Abdurrab Islamic School. Oh gitu. Oh iya, baik, berarti cash ya. Cash ya kakak ya. Oke.
Baca tadi itu adalah Jangan demi suami yang kasar ya Allah. Semoga suaminya nggak kasar lagi ya Allah. Dan dilindungi. Nanti harus sabar ya. Maaf tenggelam tulisannya. Habis ini kau jawabin pertanyaan lagi dulu ya. Amin ya rabbal alamin, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlupakan buat Bapak dan Ibu. Saya pada kesempatan buat semua. Kita biasanya ngeliat Bapak di televisi ya, terus kemudian kita pasti pengen banget foto bareng sama Bapak. Nah, ini cara salah satunya dengan foto di buku Bapak. Insya Allah nanti dapat tangan Bapak langsung di buku dan foto bareng dengan Bapak di ruangan VIP. Insya Allah nanti akan diarahkan oleh tim. Belakang belah mana? Sebagaimana saya bilang tadi ada pertanyaan yang satu lagi dan kayaknya ini karena waktu juga dan batas kita panggil atas nama Intan Wira Permata, ada nggak orangnya? Intan Wira Permata, boleh angkat tangan. Wow, jauh juga. Ke Sumbar pernah. Boleh Sudah. berdiri, Intan. Ya. Ini acara di Pekanbaru pengajian di Abdurrab Islamic Intan School. berdiri, oke. Sampaikan pertanyaannya dan kita singkat saja. Kemudian nanti Dengan para santri, orang tua santri. Dan India dengan kita boleh maju ke depan untuk ambil hadiah dari kita dan foto bareng. Silakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Orang tua saya banyak orangnya. Kalau wanita ibu sampai 25 tahun, dikatakan sudah tua. Untuk pernikahan dan pernikahan. Tapi saya merasa nggak setuju dengan hal tersebut. Terus orang tua saya udah sering kode-kode tentang pernikahan pada saya. Sejujurnya saya ingin menikah, saya ingin memanggil rumah sama anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Pernikahan itu terlalu jauh dari hadapan saya. Saya bukan dari keluarga berpenghulu, tapi saya belajar dan melihat bagaimana pernikahan orang tua saya, orang-orang terdekat saya. Dari melihat banyaknya masalah dari orang-orang terdekat saya jadi berpikir bagaimana jika saya nggak usah menikah aja. Oke. Saya juga banyak khawatirnya dan berpikir apakah nanti saya bisa untuk menikah, apakah nanti saya bisa memiliki anak, karena hal itu belum tentu pasti kan, sedangkan yang Iya. pasti ajal yang akan menunggu saya nantinya. Ya. Bagaimana, apakah nantinya ada pria soleh yang mau menerima saya? Bagaimana jika pria tersebut nggak sesuai dengan harapan saya gitu Ustaz? Adakah saran Iya. dari Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi berapa katanya usianya? Tadi berapa katanya? 23. 23 usianya? Oh masih muda tuh. Ya. Oh gitu. Kata orang tuanya 25 ketuaan Ustaz. Kalau di Korea, setahu Koko baru lulus S1 itu umur 28 loh. Dan itu baru mulai nyari kerja atau baru mulai karir, bahkan baru nanti nikah tuh bisa di 40-an, ya. Ada juga yang milih nggak nikah sih di sana ya. Baik, respon pertama satu, adakah laki-laki yang mau menjadi jawaban dari Langsung saja, tutup poin. Adalah yang siap untuk Baik, bismillah. Kita kembalikan dulu ya. Maka kalau di Islam, hukum dasar yang menikah itu apa? Setahu Koko pendapat yang paling kuat adalah sunnah. Ada juga yang menyebutkan mubah. Tapi hukum itu bisa berubah mengikuti kondisi. Sebagaimana kalau kita kelaparan di tengah hutan, yang tersedia cuma ada daging babi.
maka hukumnya bisa berubah bagi dia, boleh dimakan untuk hanya menyelamatkan jiwa. Kenapa bisa berubah? Karena syariat itu punya maqasid syariah, punya tujuan-tujuan syariat itu ditegakkan. Ada 5, ya, menjaga akal, menjaga akidah, menjaga jiwa, menjaga harta, ya, dan ada 5, ya. Makanya itu bisa berubah, ya. Dan tadi hukum bahkan bisa jadi wajib bagi seseorang untuk menikah, bahkan juga bisa menjadi haram bagi seseorang untuk menikah, ya. Dan walaupun menikah itu adalah sunnahnya Nabi dan Nabinya juga menikah, ya, sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga menemukan ada orang-orang soleh yang tidak menikah. Tapi sekali lagi standar kebaikan itu satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Imam Nawawi contohnya, rahimahullah, penulis kitab Syarah Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Beliau seumur hidupnya nggak menikah, tapi memang ternyata sibuk dengan ilmu. Jumlah kitab beliau itu kalau dibagi dengan jumlah tahun beliau hidup, maka seolah satu hari itu menghasilkan 4 lembar tulisan baru. Seproduktif itu, ya. Sedangkan kan nggak mungkin lahir langsung nulis. Beliau nuntut ilmu dulu sampai akhirnya bisa menulis. Tapi memang seproduktif itu. Dari matahari terbit sampai tenggelam mengikuti 12 kajian ilmu, atau belajar dan mengajar mengikuti 12 kajian ilmu. Dari matahari tenggelam sampai terbit menuliskan ilmu. Bahkan pernah 2 tahun dalam hidupnya Imam Nawawi punggungnya nggak ketemu kasur. Berarti tidurnya di mana? Di meja, nggak kuat nulis, ketiduran. Nanti kebangun 1 jam kemudian nulis lagi, badan nggak kuat lagi, ketiduran lagi. Ninggalin meja itu cuma untuk ketika sholat, belajar, mengajar, atau ke toilet, mandi dan buang air, ya. Apakah jadi tidak boleh seperti beliau? Ya, asal bisa seperti beliau dan terbukti sudah wafat 8 abad yang lalu, kitabnya masih dipelajari, mangga. Yang tidak boleh itu memilih tidak menikah, tapi juga tambah jauh dari Allah. Dan sedangkan menikah itu juga amalan yang luar biasa. Sabarnya kita ngadepin suami, ngadepin anak-anak, nanti ada pahala menyusui, pahala hamil. Bismillah, ya. Dan 23, ya. Insya Allah masih panjang. Karena sekali lagi kalau kita ngelihatnya tergantung dari kebiasaan di mana. Di beberapa tempat lain menikah 28 aja ada yang dibilang kepagian, ya. Padahal perempuan. Dan bismillah, tugas kita mah satu, memantaskan diri di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah dianggap pantas oleh Allah, mudah oleh Allah dikirimkan yang terbaik. Mau kita mengobral diri kita kayak gimana, Allah nggak kirimin jodoh, nggak jadi-jadi. Udah sebar undangan, ternyata 1 hari sebelum menikah wafat duluan, wallahu alam, nggak ada yang tahu. Kita mau sembunyi seperti apapun, kita sudah mantasin diri, akan ada yang menemukan kita. Bismillah, ya. Jadi ya itu dia, jangan sibuk mencari, sibuklah menjadi. Bismillah, insya Allah. Yang penting tadi Allahnya ridho, sambil nunggunya kita terus ngelakuin yang Allah suka. Ketika nanti setelah nikah pun juga terus ngelakuin yang Allah suka. Hidup kita mah gitu aja. Kalau dibilang syarat ke surga harus menikah juga enggak. Nah, anak-anak kecil di Palestina bolo-bolo mikirin menikah. Dari kecil udah kena bencana, kena ledakan. Tapi kayaknya surganya lebih terjamin mereka daripada kita. Lebih hafal Quran, nggak punya dosa karena masih anak-anak. Ya jadi ya dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Istilah selagi akhirnya bisa, ya Allah, dengan cara ini aku lebih mudah tambah dekat denganmu ya Allah, seperti Imam Nawawi, mangga. Tapi kalau misalkan dirasa sudah waktunya dan ada calonnya, sekali lagi ya, bismillah, bukan yang cepat tapi yang tepat, ya, bukan balapan kok ini, tenang aja, ya. Lingkungan kami dulu di pesantren di Darut Tauhid juga, ya, ada yang akhirnya di umur 28, bahkan di umur 36, ya, nggak apa-apa. Saya punya adik ipar, umurnya di atas saya setahun, 35, nikahnya sama adik saya. Telat, enggak, bahagia-bahagia aja, bismillah. Dan yang paling penting tadi Allah ridho, ya, tenang aja. Maka ke orang tua mah bisa ngobrol,
Yang paling penting kita memantaskan diri di hadapan Allah. Gitu aja. Bismillah.